Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Miming Joni dengan NIM 246111091. Saya dari kelas A3. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah program menggunakan NetBeans. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, deklarasi kelas, yang kedua, deklarasi atribut, yang ketiga, deklarasi metode, dan yang keempat, pengaksesan anggota objek, yang kelima, konstruktor, yang keenam, enkapsulasi atau akses modifier, yang ketujuh, setter dan getter, yang kedelapan, inheritance, yang kesembilan, polymorphism. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deklarasi kelas. Jadi, yang pertama yaitu kita membuka aplikasi NetBeans yang ada di laptop kita masing-masing. Kemudian kita membuat sebuah project baru. Di sini saya menggunakan studi kasus data sepatu di toko sepatu. Jadi ketika kita mau membuat sebuah project baru di NetBeans, kita dapat mengklik folder kuning yang ada di sebelah kiri atas, atau kita klik Ctrl Shift N. Kemudian pada bagian ini kita klik next. Kita sesuaikan dengan studi kasus yang kita gunakan, karena di sini studi kasus saya yaitu data sepatu di toko sepatu, jadi saya menggunakan nama proyeknya itu sepatu, namun untuk proyeknya saya sudah membuatnya, jadi ini di close. Di sini saya sudah membuat sebuah proyek yang bernama sepatu. Yang di dalamnya itu ada sebuah kelas yang bernama sepatu. Di sini kita membutuhkan satu kelas lagi, yaitu kelas main. Jadi untuk menambahkan, kita klikkan pada kemudian pilih yang Java class. Untuk nama kelasnya kita menggunakan main, kemudian finish. Pada kelas sepatu di sini ada sebuah kelas. Ya, ini merupakan deklarasi kelas. Jadi kelas ini untuk membuat objek sepatu, ibaratnya kelas itu gambaran rancangan dan objek. Jadi di dalam kelas ini kita bisa mendeklarasikan atribut. Deklarasi atribut di mana atribut pada sepatu ini saya mengambil 4 atribut, yaitu yang pertama merek, yang kedua warna, yang ketiga ukuran, dan yang keempat itu harga. Untuk kodenya
Untuk merek di sini saya menggunakan string. Merek, kemudian string warna. Untuk ukuran saya menggunakan integer. Ukuran. Untuk harga saya menggunakan double. Di sini untuk merek dan warna saya menggunakan string. Mengapa? Karena warna dan merek itu berupa teks atau hurufan, seperti mereknya Adidas, warnanya putih. Dan untuk ukuran saya menggunakan integer karena ukuran sepatu itu adalah angka bulat seperti 38, 39, 40, dan lain-lain. Dan untuk harganya saya menggunakan double karena harga merupakan angka yang biasanya atau memang memiliki nilai pecahan atau koma. Jadi kita sudah mendeklarasikan atribut, sekarang kita akan mendeklarasikan metode. Jadi di sini ada void cetak yang berfungsi untuk menampilkan data sepatu ke layar. Jadi tiap objek sepatu yang bisa mencetak datanya sendiri. Kita ketikkan perintah sort, kemudian tab. Saya akan menampilkan data merek. Jadi di sini saya tulis merek string 2 class. Jadi kata this merek ini berarti mengambil data milik objek saat ini. Ini kita bisa copy saja dengan mengklik Ctrl Shift baru panah bawah. Di sini kita ganti menjadi warna. Kemudian di sini ukuran. Di sini harga.
kita tambah satu lagi untuk jadi ini tuh kita kasih min saja dash data sebagai pembatas. Setelah kita mendeklarasikan metode, selanjutnya yaitu kita akan membuat objek. Jadi objek itu kita buat di dalam kelas main. Di sini ada public class main, jadi di dalamnya itu kita akan membuat sebuah objek. Di sini kita ketikkan metode public. Main string di dalam public static ini yang kita buat ada metode yang akan kita buat. Namun saya akan menjelaskan dari fungsi ini, di mana public itu artinya metode ini bisa diakses dari mana saja, dan untuk static artinya metode ini bisa dipanggil tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut. Di sini juga ada void main, yang void artinya tidak mengembalikan nilai apapun. Dan untuk main ini adalah nama metode yang dicari oleh Java sebagai titik awal eksekusi program. Dan untuk string ini merupakan parameter untuk menerima argumen dari command line. Di dalam metode ini, di sini kita dapat membuat program seperti sepatu 1 sama dengan new sepatu jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma. Di sini kita mengisi datanya untuk merek sama dengan, karena merek adalah string, jadi sini saya menggunakan tanda kutip ganda, contohnya Adidas. Jadi di sini langsung dibaca karena sudah dideklarasikan. Di sini ukuran.
Contohnya harganya itu 150.000. Jadi ini yang sepatu satu sama dengan new sepatu. Ini membuat objek baru dari kelas sepatu, lalu menyimpannya ke variabel bernama sepatu 1. Nah, setelah kita membuat objeknya, sekarang kita isi objek tersebut. Di sini sepatu 1, mereknya itu Adidas. Ini berarti kita memberi nilai ke atribut merek untuk objek itu. Misalnya sepatu mereknya Adidas. Sama seperti warna, ukuran, dan harga. Selanjutnya yaitu karena di sini kita sudah membuat objek, selanjutnya yaitu kita akan memanggil metode cetak. Yang selanjutnya yaitu kita akan memanggil metode cetak. Kita memanggil metode yang kita buat tadi dengan menggunakan kode memanggil cetak. Di sini untuk judul datanya nanti itu saya mau membuat data sepatu di toko sepatu. Nah, untuk memanggil metode cetak, kita dapat menggunakan kode sepatu 1 cetak. Ini adalah metode untuk memanggil metode cetak. Jadi bisa kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah menampilkan data sepatu di toko sepatu, di mana mereknya adalah Adidas, warnanya adalah putih, ukurannya 40, dan harganya 150.000. Selanjutnya yaitu kita akan membuat konstruktor. Jadi kita masuk ke dalam kelas sepatu. Jadi konstruktor itu adalah metode khusus dalam Java yang dipakai untuk menganalisis atau mengisi nilai awal sebuah objek. Saat objek itu dibuat atau juga konstruktor adalah alat untuk mengisi data baik secara otomatis saat objek dibuat. Untuk konstruktornya itu kita bisa membuatnya di bawah deklarasi atribut. Konstruktor. Di sini kita dapat menggunakan metode public sepatu, string merek, string warna,
masukin ukuran jadi metode publik sepatu ini adalah konstruktor dengan parameter milik kelas sepatu. Metode ini untuk mengisi nilai awal atribut objek saat kita membuat objek baru tanpa harus set satu-satu. Selanjutnya, kita ingin mengisi atribut milik objek dengan nilai yang dikirim lewat konstruktor. Kita dapat membuat metode seperti di sini ada metode this merek sama dengan merek, yang artinya isi atribut ini punya objek dengan nilai merek yang dikirim dari parameter. Kenapa di sini kita menggunakan this? Supaya Java tahu perbedaan antara atribut kelas yaitu this merek dengan parameter konstruktor yaitu merek. Ini kita copy Jadi ini adalah konstruktornya, dan setelah kita membuat konstruktor, kita masuk ke kelas main. Di sini untuk objeknya kita tidak perlu membuat kodenya panjang-panjang lagi kayak begini. Yang ini kita hapus. Kemudian di sini kita menambahkan, misalnya di sepatu 1 mereknya itu Adidas. Untuk warnanya itu warna putih. Kemudian untuk ukurannya 41 dan harganya misalnya 150.000. Jadi metode ini artinya bahwa kita membuat objek baru bernama sepatu 1 dari kelas sepatu dan langsung memberi nilai lengkap lewat konstruktor dan disimpan ke atribut objek. Jadi ketika kita ingin menambahkan objek baru atau data sepatu baru, kita tinggal membuat seperti pada sepatu 1. Ini kita copy, kita ganti menjadi sepatu 2. Misalnya mereknya itu dan warnanya hitam.
kemudian ukurannya 40, harganya misalnya 140. Kemudian di sini untuk metode cetaknya nanti ini menjadi dengan 2. Coba kita run. Dan ini adalah outputnya. Selanjutnya setelah kita membuat konstruktor, sekarang kita akan masuk ke enkapsulasi atau akses modifier. Artinya bahwa kita ingin menyembunyikan data agar tidak bisa diakses sembarangan. Di sini kita menggunakan privat. Kita masuk pada kelas sepatu. Untuk atributnya di sini kita buat menjadi privat. Jadi di depan string kita tambahkan privat. Kemudian selanjutnya yaitu setter dan getter. Karena atribut kita sudah menjadi privat, maka harus mengaksesnya melalui setter dan getter, di mana getter mengambil nilai dan setter itu mengubah nilai. Jadi di bawah konstruktor ada setter dan getter. Kemudian kita buat satu-satu, mulai dari setter merek, kemudian getter merek, atau bisa juga kita mulai dari getter merek atau setter merek. Jadi ini adalah setter untuk merek, dimana ini untuk mengubah nilai merek dari luar. Di sini ada method void yang artinya tidak mengembalikan data. Kemudian untuk set merek ini itu menerima nilai baru. Untuk this merek sama dengan merek itu artinya menggantikan nilai atribut. Kemudian untuk getter
Jadi untuk getter-nya itu ada method public string merek, kemudian adalah return merek. Ini itu artinya bahwa bisa diakses dari luar kelas. Untuk string adalah tipe data yang dikembalikan, dan return merek itu mengirim nilai ke pemanggil. Ini kita buat untuk semua atribut. Ini kita copy. Jadi untuk setter dan getter lakukan untuk semua atribut yang kita buat. Selanjutnya yaitu inheritance, atau biasa juga disebut pewarisan. Contohnya ada sepatu sport yang mewarisi kelas sepatu, di mana satu kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dengan inheritance kita bisa membuat kelas baru yang otomatis punya fitur dari kelas induknya tanpa harus menulis ulang kodenya. Di sini kita buat satu kelas baru. Membuat kelas baru yang bernama sepatu. Kemudian finish. Setelah kita membuat kelas baru yaitu sepatu sport, kemudian saya akan menggunakan kata kunci extends yang artinya kelas sepatu sport mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk atau sepatu Java. Jadi kelas induknya adalah kelas sepatu.java. Jadi di sini saya tambahkan kata kunci extend sepatu. Kemudian kita buat satu atribut khusus yaitu jenis olahraga yang atribut ini tidak dimiliki oleh kelas sepatu. Kemudian membuat konstruktor pada subclass. Jadi konstruktor pada subclass ini harus memanggil konstruktor milik superclass. Jadi di sini ada public sepatu sport, string merek, kemudian string warna, ukuran, double harga. Kemudian kita tambahkan atribut yang kita buat tadi yaitu jenis olahraga.
string jenis kemudian saya menggunakan super karena konstruktor pada subclass ini harus memanggil konstruktor milik superclass. Super merek warna kemudian saya isi atribut tambahan yaitu jenis olahraga. Sini menggunakan this selanjutnya saya akan membuat metode tambahan yaitu info sport. Jadi di sini ada public void info sport. Jadi metode ini hanya dimiliki oleh kelas sepatu sport, bukan dari kelas induknya atau bukan oleh kelas induknya yaitu sepatu. Di sini ada perintah untuk menampilkan jenis sepatu. This jenis olahraga. Selanjutnya yaitu membuat objek pada kelas main. Saya akan membuat objek dari kelas sepatu sport. Sepatu sport. New sepatu, misalnya nama sepatunya adalah NBQ. Kemudian untuk warnanya itu warna hitam. Untuk ukurannya misalnya 38, untuk harganya 140.000. Kemudian kita tambahkan satu yaitu lari, karena kita sudah menambahkan atribut di sini yaitu jenis olahraga. Jadi di sini jenis olahraganya adalah lari, karena string makanya pakai kutip ganda 2. Selanjutnya yaitu saya akan memanggil metode cetak untuk menampilkan data sepatu dan untuk objek sepatu sport, dan saya juga memanggil metode info sport yang menunjukkan jenis olahraganya. Jadi di sini
Jadi metode ini itu khusus untuk subclass. Kemudian ini itu diwarisi dari superclass. Kemudian kita run. Jadi ini adalah outputnya, dimana jenis sepatunya itu lari.